Bro, pernah nggak sih lo ngerasa udah ngeluarin semua effort buat seseorang, tapi akhirnya malah ditinggalin tanpa alasan yang jelas? Kayak lo udah kasih segalanya, kayak perhatian, waktu, energi, bahkan perasaan yang lo sendiri nggak pernah kasih ke orang lain sebelumnya. Tiap notif masuk dari dia, lo senyum-senyum sendiri. Tiap dia cerita masalah, lo jadi pendengar setia. Tiap dia butuh support, lo udah duluan standby kayak customer service 24 jam. Tapi tahu-tahu dia mulai berubah. Dulu chat duluan, sekarang dibales pun lambat. Dulu nyari-nyari lo terus, sekarang kayak ngilang di telan bumi. Sakit pakai banget kan bro? Bingung ndak? Jelas bro, tapi paling parahnya lo masih berharap bro. Padahal semua tanda-tandanya udah jelas. Dia ngejauh, tapi anehnya lo masih nyari-nyari alasan. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia butuh space, mungkin gue yang terlalu agresif. Lo mulai nyalahin diri sendiri, mikir kalau lo yang terlalu lebay. Padahal kenyataannya bisa jadi bukan lo yang salah, tapi dia yang belum siap nerima perasaan sebesar itu. Dan di titik ini lo perlu kenalan sama satu istilah psikologi yang sering banget kejadian di dunia percintaan, yaitu leakage atau kebocoran emosi. Ini bukan bocor kayak air galon bocor atau atap kosan lo pas hujan deras. Ini bocor yang nggak kelihatan tapi efeknya dalam. Bocoran perasaan yang nggak sengaja keungkap lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, cara dia mandang lo, atau respon-respon kecil yang kayaknya biasa aja, padahal sebenarnya penuh makna bro. Leakage ini sering muncul pas seseorang berusaha keras nutupin perasaannya. Entah karena dia takut, ragu, atau belum siap. Misalnya, dia sebenarnya nyaman sama lo, tapi malah panik sendiri karena nggak nyangka bisa se-attach itu. Akhirnya, dia ngejauh. Bukan karena benci, tapi karena takut jatuh terlalu dalam. Dan lucunya, kadang dia sendiri nggak sadar. Dia mikir ngejauh itu solusi buat jaga jarak, padahal perasaannya bocor kemana-mana. Lo bisa ngerasa dia suka, lo bisa lihat dari matanya yang nyari-nyari lo di keramaian, dari cara dia nanggepin lo yang kadang terlalu hangat untuk disebut temenan doang. Tapi tetap dia milih mundur. Dia lebih milih jadi orang asing yang pernah dekat daripada ngambil risiko buat jatuh dan patah. Jadi kalau lo lagi di fase ini bro, lo nggak gila, lo nggak halu, dan lo nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Ngebaca kode-kode yang bocor, tapi nggak pernah dapet kejelasan. Nungguin seseorang yang kayaknya suka, tapi nggak pernah ngaku. Bertahan di situasi yang nggak pasti, cuma karena masih percaya dia pasti balik. Tapi ya gitu bro, kadang orang nggak menjauh karena benci, tapi karena terlalu sayang dan gak tahu gimana cara ngadepinnya. Oke bro, kita bakal bahas topik yang sering banget bikin overthinking jam 2 pagi. Yang mungkin udah lama banget muter-muter di kepala lo, tapi gak pernah dapet jawaban pasti. Pertanyaannya simple sih bro, tapi efeknya bisa nyeret hati. Kenapa ya? Dulu dia semangat banget ngechat, sekarang tiba-tiba ngilang kayak ditelan bumi. Kenapa gue yang terus effort, tapi dia cuek kayak nggak pernah ada apa-apa? Gue tahu lo pernah mikir, jangan-jangan gue ditolak halus nih. Dan iya, banyak cowok atau siapapun yang berjuang suka mikir gitu. Kayak, oh ya udahlah, dia mungkin nggak suka sama gue. Tapi tunggu dulu, kenyataannya nggak sesimpel itu beb. Kadang, cewek atau siapapun yang lo suka ngejauh bukan karena nggak ada rasa, tapi justru karena perasaannya gede banget, sampai-sampai dia sendiri bingung harus gimana. Ada yang takut cintanya nggak dibales, ada yang trauma dari hubungan sebelumnya, ada juga yang terlalu nyaman, tapi malah panik sendiri karena ngerasa mulai kehilangan kontrol. Jadi mereka milih kabur, bukan karena benci, tapi karena takut jatuh lebih dalam. Lucu ya bro, tapi itu nyata. Hari ini gue mau cerita soal 5 tanda kuat kalau sebenarnya dia suka, tapi milih ngejauh duluan. Iya, bukan karena ilfil atau pengen nutup pintu, tapi karena hatinya lagi mikir keras,
gimana kalau dia nggak ngerasa yang sama? Atau, gue belum siap kalau harus sakit lagi. Dan ini penting buat lo tahu, supaya lo nggak langsung nyerah atau malah salah paham dan jadi mikir negatif tentang diri sendiri. Kadang, masalahnya bukan lo yang kurang, tapi dia yang masih berjuang sama hatinya sendiri. 1. Menghindar, tapi masih mantau diam-diam. Lo pernah nggak sih ngalamin cewek yang awalnya aktif banget bales chat cepet, rame, seru, tiba-tiba kayak lost connection bro? Dibalesnya 2 hari kemudian, itu juga cuman hehe atau oh iya. Story lo udah nggak pernah dia lihat lagi, padahal dulu rajin banget kasih reaction tiap lo upload. Terus lo mikir, wah fix dia udah ilfeel. Tiba-tiba temen lo bilang, si itu nanya lo, katanya sekarang lo rajin nge-gym ya. Lah, dia dapat info dari mana coba? Story aja kagak pernah muncul, masa bisa tahu kegiatan lo segitunya? Nah, ini nih yang namanya emotional monitoring, alias dia masih peduli, masih mikirin lo, tapi milih mantau dari jauh. Kayak bayangan selalu ada, tapi nggak kelihatan bro. Menurut psikolog Dr. Lisa Firestone, orang yang punya kecemasan dalam hubungan biasanya nggak berani maju langsung. Jadi apa yang mereka lakuin? Mantau lo diem-diem. Bisa dari akun fake, bisa juga dari nanya-nanya ke temen lo. Yang lucu lagi bro, dia tuh seringkali lebih update soal lo dibanding temen deket lo sendiri. Tahu lo lagi suka makan ayam geprek belakang kos, tahu lo baru posting quotes galau jam 2 pagi, bahkan tahu lo lagi sering like postingan siapa. Tapi ya itu dia nggak pernah kasih tanda langsung bro. Stalking iya, interaksi enggak. Kenapa? Karena dia lagi ribet sama pikirannya sendiri. Pengen deket tapi takut kecewa bro. Pengen ngejaga jarak tapi takut nyesel dan kehilangan. Akhirnya ya gitu, dia munculnya cuman lewat jejak digital doang. 2. Dingin banget tapi cemburuan bro. Lo udah usaha mati-matian, chat duluan, ngajak ngobrol, ngajak ketemu juga udah dicoba, tapi balasannya kayak robot, datar, hambar, nggak ada semangat. Kayak jalan tol Karawang yang lurus-lurus aja, nggak ada tanjakan, nggak ada tikungan. Tapi coba deh lo upload story bareng cewek lain, meskipun itu cuma temen satu kelompok ngerjain tugas. Tiba-tiba dia upload story lagu galau, atau lebih parah langsung ngilang kayak ninja. Itu tandanya dia lagi kena yang namanya reactive jealousy. Cemburu tapi nggak mau ngaku, karena status lo berdua belum jelas. Cewek kayak gini biasanya gengsinya setinggi langit. Di depan lo, nggak kok, biasa aja. Tapi di dalam hati, siapa itu cewek di storynya? Dia nggak ngomong langsung, tapi lo bisa ngerasain dari sikapnya. Tiba-tiba dia jadi dingin, jaga jarak, tapi matanya penuh kode bro. Tatapannya beda, bales chat makin lama, tapi masih sering nge-view story lo pakai akun cadangan mungkin. Itu semua tanda bahwa lo sebenarnya punya tempat di hatinya. Dia suka, tapi takut jujur, takut ditolak, takut kecewa, dan akhirnya dia lebih milih pura-pura nggak peduli, padahal hatinya udah chaos. 3. Sering nolak, tapi kesel kalau lo berhenti ngajak. Nah, yang ini bikin cowok-cowok hampir naik pitam. Lo ngajak ngopi ditolak, ngajak nonton ditolak, ngajak ngobrol alasannya sibuk, lagi capek, atau tiba-tiba hilang sinyal. Tapi giliran lo berhenti ngajak, tiba-tiba dia nanya, kok sekarang nggak pernah ngajak ngobrol lagi sih? Lo, tadi ditolak terus, sekarang ngambek, pusing pala Barbie bro. Fenomena ini disebut intermittent reinforcement. Intinya, dia senang diperjuangin, dia suka diperhatiin, tapi belum siap buat beneran buka hati. Makanya, walau sering nolak, dia tetap nunggu lo usaha terus. Kayak ngegantung, tapi manis. Manisnya kayak permen rasa sambel, enak tapi pedih bro. Tapi lo juga harus hati-hati ya bro. Jangan sampai lo kejebak di fase ngasih perhatian terus-terusan, tapi nggak dapet balasan setimpal. Perhatiin juga, dia pelan-pelan mulai kebuka nggak? Atau cuma nyaman jadi pusat perhatian, tanpa niat beneran serius sama lo. Karena cinta tuh 2 arah. Kalau lo udah pakai GPS buat nyari dia, jangan sampai dia malah jalan kaki ke arah sebaliknya. 4. Diam 1000 bahasa, tapi tubuhnya berisik banget. Kadang
cewek yang suka tuh justru diem banget, nggak banyak ngobrol, nggak banyak nanya, bahkan kadang cuma senyum tipis. Tapi coba deh perhatiin gerak-geriknya, tangannya gelisah, matanya nyuri-nyuri pandang tapi buru-buru noleh pas ketahuan. Duduknya nggak bisa tenang, kadang senyum sendiri pas lo ngomong. Nah, itu namanya leakage atau bocor emosi, bro. Menurut risetnya Dr. Albert Mehrabian, 93% komunikasi manusia itu non-verbal, alias tubuh lo lebih jujur daripada mulut lo. Jadi walaupun dia diem, bisa aja hatinya lagi teriak, gue suka dia nih. Tanda-tanda kecil yang kadang cowok suka skip. Dia mainin rambutnya terus-terusan, posisi kakinya otomatis ngarah ke lo, tangan tiba-tiba dingin atau keringetan, nafasnya nggak stabil pas ngobrol. Itu semua bukan karena dia risih, tapi justru karena dia berusaha keras nyembunyiin rasa suka. Tapi kayak bocor halus di selang air, pelan-pelan tetap ketahuan juga, bro. 5. Jaga gengsi, tapi panik sendiri pas deket lo. Nah ini dia, bro, tipe cewek yang di luar kelihatan super chill, gayanya elegan, ngomongnya kalem, auranya dewasa banget. Tapi giliran bareng lo, tiba-tiba grogi, salah ucap, senyumnya kaku, kadang malah jadi pendiam. Bukan karena dia ilfil, justru sebaliknya, dia panik karena terlalu nyaman. Cewek kayak gini tuh biasanya punya image yang dijaga. Mereka pengen kelihatan kuat, tenang, dan gak gampang baper. Kenapa? Karena mereka pernah disakitin, pernah dianggap remeh. Dan sekarang mereka belajar buat hati-hati banget sama perasaan sendiri. Tapi meskipun udah jaga wibawa, rasa suka itu tetap bocor halus, bro. Psikolog Dr. Susan Wedburn bilang, orang yang lagi jatuh cinta tuh sering kelihatan lebih kikuk dari biasanya. Soalnya mereka pengen kelihatan perfect, tapi malah jadi gugup sendiri. Jadi kalau dia tiba-tiba diem, salah ngomong, atau mukanya tegang pas bareng lo, bukan berarti lo salah apa-apa. Justru bisa jadi lo adalah cowok pertama yang bikin dia deg-degan sampai ngebatin gimana cara tetap cool di depannya nih. Jadi intinya, bro, cinta tuh nggak selalu soal pelukan manis, gombalan receh, atau chat panjang yang diakhiri aku suka kamu. Kadang cinta datangnya tuh diem-diem, lewat tatapan yang cepat-cepat dialihin, gestur kecil yang canggung, respon yang kadang aneh tapi bikin kepikiran seminggu, atau bahasa tubuh yang nggak nyambung sama ucapan. Cewek bisa aja ngejauh bukan karena dia nggak ada rasa, tapi karena dia belum siap jatuh terlalu dalam. Buat sebagian cewek, jatuh cinta itu nggak segampang itu, bro. Mereka butuh rasa aman, butuh waktu, dan yang paling penting, butuh alasan buat percaya lagi. Jadi, kalau lo nemuin tanda-tanda tadi, jangan langsung buru-buru ngajak jadian, tapi juga jangan nyerah cepet-cepet. Tugas lo bukan bikin dia langsung buka hati, tapi bikin dia ngerasa, kalau sama dia, kayaknya gue aman, gak perlu takut disakiti lagi. Karena cinta yang beneran itu gak maksa. Dia datang pelan-pelan, tapi ngasih rasa yang tenang. Dan ingat, yang tulus itu gak selalu yang paling kenceng ngomong, tapi yang paling sabar nungguin. Oke, thanks bro udah dengerin. Semoga bermanfaat. Semangat bro.